Shalom. Jemaat GSJ Elroy yang dikasihi Tuhan. Mari pada saat ini kita dengan sukacita kita akan menghampiri tahta Tuhan kita yang maha agung dan mulia. Mari kita pada saat ini akan siapkan hati kita, jemaat Tuhan. Kita berikan yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab anugerahnya begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Katakan kepada saudaramu yang bersama dengan engkau beribadah pada saat ini, katakan kepada kiri dan kanan, Tuhan Yesus baik, anugerahnya besar dan mulia. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Karena itu mari pada saat ini apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, yang kita tahu jemaat Tuhan, bahwa pengharapan kita pasti di dalam Tuhan. Keselamatan itu pasti di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan menjemput kelak kita anak-anaknya di dalam kemuliaan-Nya. Karena itu mari kita datang beribadah pada saat ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Engkau bersama dengan kami pada saat ini Tuhan. Kau hendak mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengundang Roh Kudus menguasai hidup kami. Damai sejahtera-Mu terpancar di dalam kehidupan kami dan keluarga kami pada saat ini. Sehingga kami boleh memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian sekarang sampai selama-lamanya bagi Yesus Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru, perbarui hidup kami Allah. Kami mau lebih lagi Tuhan, hidup bagi-Mu, memuliakan-Mu. Haleluya. Whoa. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that God sets free. His mighty bound and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's tomb. He entrusted by heavy stone, Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing
the Son of Heaven rose again. Yeah, on trembled death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Beri tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My gaze transfixed on Jesus' face. Somebody kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Damai sejahtera turun atas orang-orang yang mengasihi Dia. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our come on, church. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our Terimalah berkat dari Allah. Terimalah berkat. Terimalah. Angkat kedua tanganmu. Oh, Tuhan mencurahkan berkat-Nya bagimu dimanapun engkau berada. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Haleluya. Curahkanlah Tuhan pembaharuan-Mu Tuhan, kuasa-Mu atas gereja-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang hebat dan perkasa Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hebat dan perkasa. Cuma Tuhan tetap teguh di dalam Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan pembela kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Haleluya, sama-sama katakan amin. Dia Allah yang perkasa, amin. Amin. Dia Allah yang perkasa. Nyatakan pujian bagi Dia. Haleluya. Yeay. Mari bertepuk tangan. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri bersama-sama di rumah
jiwa kita masing-masing. Kita menari bagi Tuhan. Yeay. Wow. Sebab kami tahu Tuhan, bukan dengan kuat dan gagah kami, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalam. Dengan iman ku berseru, yeay. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang berkuasa. Yesus, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu. Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, yeay. Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu di atas kepala. Sembah Dia. Yesus Allah perkasa. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Sebab firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yeay. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Yesus Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Oh, nyatakan Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Haleluya, beri sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, Tuhan baik jemaat Tuhan, amin. Biarlah senantiasa pujian ada di dalam hati kita jemaat Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk melewati setiap badai di dalam kehidupan kita. Sebelum kita menaikkan sebuah pujian ini, mari terlebih dahulu kita akan bacakan satu mazmur pujian di hadapan Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-73 ayat 21 sampai ayatnya ke-28. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini jemaat Tuhan. Bersama dengan keluargamu di rumah, saya ajak kita, walaupun mungkin kita sendiri, kita bersama dengan keluarga kita
Yang lebih dari satu orang, mari berpegangan tangan di rumah. Baca sama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang bersinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganmu pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Suatu kali jemaat Tuhan, Petrus ditanya 3 kali oleh Tuhan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali ditanya. Petrus merasa sedih sebab dia tahu masa lalunya di hadapan Tuhan begitu berat. Bahkan dia menyangkal Tuhan. Namun anugerah Tuhan yang hadir baginya membangkitkan rohnya, semangatnya. Kebangkitan Tuhan yang hidup di dalamnya memberinya kuasa untuk terus berharap dan percaya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Walaupun dia kemudian mati karena memberitakan kerajaan Allah, tapi itu menjadi keuntungan di dalam Tuhan. Dia tetap bersuka cita untuk disalib terbalik bagi Tuhan Yesus. Karena itu jemaat Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percayalah dan bersandarlah kepada Tuhan. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Hanya padamu Yesus, selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis
saja gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Selama-lamanya kami kan berjuang oleh anugerah-Mu, memikul salib dan menyangkal diri, mengikut Yesus seumur hidup kami Tuhan. Wow, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya. Yesus, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau ya Allah, melebihi segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami, melebihi harta duniawi. Engkaulah Tuhan segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom, jemaat GSI Elroy yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online pada minggu ketiga bulan April ini. Doa saya adalah agar kita semua di masa pandemi ini senantiasa dilindungi oleh Tuhan, sehingga kita semua senantiasa sehat walafiat. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul Impossible is Nothing. Kalau diterjemahkan secara harafiah, artinya tak ada yang tidak mungkin. Saya akan mengawali khotbah saya ini dengan sebuah video klip pendek yang menjadi bagian dari iklan perusahaan peralatan olahraga yang terkenal di dunia, Adidas. Mari kita lihat bersama-sama video tersebut. Mi nombre es Lionel Messi y esta es mi historia. Cuando tenía 11 años se me descubrió un problema de hormonas de crecimiento. Yo creo que al ser más chico que los demás quizá era más ágil y eso me ayudaba a la hora de jugar al fútbol también. Aprendí siempre a jugar al fútbol por abajo y siempre con el balón en el piso porque era lo que más cómodo me sentía a mí. Ahí es cuando te das cuenta que las cosas malas pueden resultar bastante buenas.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, tagline dari Adidas adalah impossible is nothing. Tak ada yang tidak mungkin. Dan kita telah menyaksikan hal tersebut di dalam kehidupan seorang pemain sepak bola yang bernama Lionel Messi, yang tadi kita saksikan bersama-sama di dalam video tersebut. Messi telah menjadi pemain terbaik dunia sebanyak 6 kali. Suatu pencapaian, suatu prestasi yang begitu luar biasa. Siapa yang pernah menduga bahwa Messi yang pernah punya penyakit kelainan hormon di usia 11 tahun itu pada akhirnya bisa menjadi seorang pemain besar, bahkan seseorang yang luar biasa. Impossible is nothing. Tak ada yang tidak mungkin. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah episode dari Impossible is Nothing sebagaimana diceritakan di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Saya tidak akan membacakan seluruh bagian tersebut. Saya dorong Anda untuk membaca seluruh bagian dari perikop tersebut di dalam pembacaan Alkitab Anda di rumah Anda masing-masing. Saya akan menceritakan apa yang terjadi di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, hari itu adalah hari yang amat istimewa dari Zakaria. Bagaimana tidak? Ia terpilih sebagai imam yang akan masuk dalam ruangan kudus. Persis di depan ruang Maha Kudus untuk menjadi representasi dari bangsanya. Pada waktu itu ada begitu banyak imam yang semuanya berasal dari suku Lewi. Imam-imam itu dibagi menjadi 24 kelompok. Dan setiap kelompok bertugas selama 2 minggu setiap tahunnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam tiap kelompok itu terdapat begitu banyak imam. Bisa jadi ratusan, bahkan ribuan saudara-saudara sekalian. Seseorang bisa saja di dalam sepanjang karirnya sebagai imam tidak pernah punya kesempatan untuk masuk ke dalam ruang kudus menjadi representasi bagi bangsa Israel di hadapan Tuhan. Siapa yang akan memimpin doa di ruangan kudus setiap harinya ditentukan berdasarkan undi. Siapa yang mendapat undi adalah pribadi yang terpilih. Pribadi yang telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi representasi dari bangsa Israel. Dan Zakaria telah mendapatkan keberuntungan pada hari itu. Bisa jadi dia telah menunggu bertahun-tahun lamanya. Hal ini terbukti pada waktu dia menjalankan tugas itu, usianya sudah cukup tua. Nah, saudara-saudara sekalian, Zakaria yang digambarkan sebagai orang benar di dalam Injil Lukas, sama seperti istrinya Elizabeth, pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelayanan yang begitu dinanti-nantikan oleh para imam yang berasal dari suku Lewi. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari yang telah dinantikan itu, Zakaria memasuki ruang Maha Kudus sembari membawa korban ukupan, sementara di luar ruangan orang-orang menanti dia sambil menyajikan korban bakaran.
Dan ketika dia memasuki ruang kudus, persis di hadapan ruang Maha Kudus, dia mulai mengangkat tangannya. Dengan wajah yang menengadah ke arah langit, ke arah surga, dia mulai berdoa. Berdoa untuk bangsanya yang sedang mengalami pengalaman-pengalaman tragis, dijajah oleh kekuatan Imperium Romawi, diperintah oleh seorang raja keji yang bernama Herodes Agung. Zakaria berdoa agar Allah melakukan intervensi, apalagi selama hampir 400 tahun Allah kelihatannya membisu. Tidak ada nabi-nabi yang diutus sesudah Nabi Malaki tidak ada lagi di muka bumi ini. Sementara dia berdoa, sementara dia mengangkat tangannya, sementara dia mengarahkan wajahnya ke arah langit, ke arah surga, tiba-tiba dia melihat sesosok tubuh yang luar biasa. Dia melihat seorang malaikat Tuhan sedang berdiri di sebelah kanan meja pembakaran ukupan. Seseorang yang punya penampilan yang luar biasa, yang sempat membuatnya berdiri dalam ketakutan. Pribadi tersebut kemudian menyapa dia dengan kata-kata yang membesarkan hati. Malaikat yang agung itu berkata, "Jangan takut." Dan kemudian dia menyampaikan berita yang sungguh berada di luar dugaan dari Zakaria. Malaikat itu menyatakan bahwa doa-doa Zakaria dan istrinya yang sudah sekian lama dipanjatkan akan segera mendapatkan jawaban yang konkret di dalam kehidupan mereka. Zakaria dan Elizabeth, kedua-duanya berasal dari suku Lewi. Ada darah imam yang mengalir di dalam diri mereka. Namun mereka kurang beruntung. Sampai di usia senja, Elizabeth mandul. Kemandulan di dalam budaya Israel pada masa itu dianggap bukan semata-mata sebagai sebuah aib, tapi juga sebuah penghukuman, sebuah kutukan dari Tuhan. Dan inilah yang bisa jadi membuat Zakaria dan Elizabeth menjadi begitu terganggu dan sedih. Bertahun-tahun lamanya mereka berdoa, bertahun-tahun lamanya mereka memohon agar aib itu boleh dibersihkan dari kehidupan keluarga mereka. Dan hari itu, sang malaikat agung berkata kepada Zakaria, doamu akan segera terrealisasi. Kamu akan mendapatkan seorang putra, bahkan seorang putra yang luar biasa. Sang malaikat agung menjelaskan bahwa putra yang akan lahir dari rahim Elizabeth akan menjadi seorang besar, seseorang yang akan menggenapi apa yang dituliskan di dalam kitab Nabi Malaki. Seseorang yang dianggap sebagai perwujudan
dari Elia yang akan datang. Dan kita tahu persis, putra dari Zakaria dan Elisabet akan dikenal dengan nama Yohanes Pembaptis. Dan saudara tahu apa yang terjadi ketika Zakaria mendengar berita yang luar biasa itu? Bukannya berteriak kegirangan, bukannya berkata yes, yes, yes. Zakaria sepertinya menanggapi berita gembira itu dengan keraguan-raguan. Zakaria bertanya kepada malaikat agung itu, bagaimana aku bisa tahu bahwa hal itu akan terjadi? Aku toh sudah tua. Istriku Elisabet pun juga demikian, sudah tua. Ada nada-nada ketidakpercayaan di balik kata-kata Zakaria. Ketika Zakaria bertanya kepada malaikat itu, bertanya bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebenarnya dia sedang meminta sebuah tanda. Dan untuk meyakinkan bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, malaikat Tuhan itu kemudian menyingkapkan jati dirinya. Malaikat Tuhan itu mengatakan, aku Gabriel yang menyatakannya kepadamu. Aku adalah utusan khusus dari Tuhan. Aku bukan malaikat biasa. Aku adalah salah satu dari malaikat-malaikat penghulu. Aku dipilih Allah untuk menyampaikannya kepadamu. Dan apa yang telah difirmankan Allah pasti akan tergenapi. Dan karena engkau meminta sebuah tanda, sebuah tanda akan diberikan kepadamu. Engkau akan menjadi bisu sampai janji itu terrealisasi, sampai anak itu lahir dari rahim istrimu Elisabet. Dan semenjak detik itu, Zakaria kehilangan kemampuan untuk bersuara. Dia menjadi bisu. Dan ketika dia keluar dari ruang kudus untuk berjumpa dengan umat yang sedang menanti dia, biasanya mereka yang keluar dari ruang kudus, ketika mereka menutup tugas untuk melakukan aktivitas ritual, mereka akan mengangkat tangan sembari mengucapkan kata-kata berkat Harun, sebagaimana tertulis di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tapi hari itu, Zakaria tidak bisa mengucapkan satu kata pun. Dan orang-orang tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi di ruang kudus. Penulis Injil Lukas mengatakan bahwa orang-orang mengerti Zakaria telah mendapatkan penglihatan.
telah mendapatkan suatu pengalaman rohani yang luar biasa. Dan itu yang telah membuatnya bisu. Tidak ada catatan-catatan yang lebih detail lagi dari penulis Injil Lukas, terkecuali bahwa pada akhirnya Elizabeth hamil. Dan kita tahu pada akhirnya seorang bayi lahir, Yohanes Pembaptis, seseorang yang disebut sebagai Elia oleh Yesus Kristus, seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias untuk melayani, seseorang yang telah memimpin banyak orang dari kaum Israel kepada pertobatan. Saudara-saudara sekalian, peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sebenarnya impossible. Tidak mungkin, tetapi di dalam perkara ini, impossible is nothing bagi Tuhan. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa luar biasa yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Yang pertama, kemustahilan yang kita hadapi kerap menjadi area di mana kita berjumpa dengan kejutan-kejutan indah yang diberikan Allah dalam hidup kita. Itu pelajaran pertama, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Kemustahilan yang kita hadapi kerap menjadi arena di mana kita berjumpa dengan kejutan-kejutan indah yang diberikan Allah dalam hidup kita. Seorang dokter yang bernama David Rubin di dalam sebuah artikel yang ditulisnya untuk majalah Reader's Digest menulis semacam ini. Ketika seorang wanita dilahirkan, dalam indung telurnya terkandung 100.000 sel telur yang masih belum matang. Banyak dari antara sel telur ini yang mati sebelum seorang wanita mencapai masa puber. Dan selama hidupnya seorang wanita itu hanya punya 400 sel telur yang akan dikeluarkan. Dan rata-rata hanya 2 yang akan dibuahi dan berhasil menjadi calon jabang bayi. Sebegitu banyaknya peluang, namun hanya sedikit sel telur yang akan mengalami pembuahan. Bagi seorang wanita yang tidak memiliki keturunan, yang merindukan datangnya seorang bayi, buah dalam tanda kutip, buah itu tidak pernah muncul. Bagi Elizabeth, bulan demi bulan diisi dengan harapan satu buah akan lahir dari kandungannya. Namun buah tersebut tidak pernah muncul hingga sel telur yang terakhir gugur. Musnah sudah harapan untuk mengalami kehamilan. Sirna sudah bayangan untuk menimang seorang bayi mungil. Zakaria dan Elizabeth boleh saja frustasi. Namun, tidak ada satu hal pun yang dapat menghentikan Allah untuk bertindak. Meskipun secara medis, kemungkinan mereka untuk mendapatkan seorang bayi adalah 0%. Namun, dari sudut pandang ilahi, masih ada kemungkinan yang tak terhingga untuk mendapatkan keturunan. Impossible is nothing. Tak ada
yang tak mungkin. Charles Swindoll, seorang pendeta dari Amerika, pernah menulis kata-kata seperti ini. Ingat, tak ada satu hal pun yang dapat menggagalkan Allah. Ketika malam terlihat semakin pekat, Dia mengerjakan karya terbaiknya. Ingat, tak ada satu hal pun yang dapat menggagalkan Allah. Ketika malam terlihat semakin pekat, Dia mengerjakan karya terbaiknya. Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan Zakaria. Dan saya percaya hal yang serupa bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini engkau sudah mengalami pengalaman-pengalaman seperti Zakaria. Engkau sudah memohon sekian lama sampai pada suatu titik di mana tidak ada lagi chance, tidak ada lagi kesempatan untuk mengalami perubahan seperti yang Anda inginkan, seperti yang Anda mimpikan. Namun jangan berhenti untuk berharap. Tuhan sanggup melakukan hal yang kelihatannya tidak mungkin di dalam pemikiran manusia. Beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani di Cina, saya bertemu dengan sepasang suami istri dan dia menceritakan pengalaman yang luar biasa. Dia menceritakan bahwa mereka tidak memiliki keturunan. Bahkan sampai pada suatu titik ketika rahim istrinya itu sudah diangkat oleh dokter. Tidak ada rahim berarti kemungkinan untuk mendapatkan keturunan itu nol. Tapi sepasang suami istri ini kemudian bersaksi dan mereka menyatakan bagaimana Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa. Istrinya hamil dan mereka tidak bisa mengerti pengalaman yang luar biasa mujizat ini. Pada akhirnya seorang bayi dilahirkan dari rahim istrinya, padahal rahim itu sudah diangkat oleh dokter. Impossible is nothing. Jangan berhenti untuk berharap. Jangan berhenti untuk percaya bahwa Allah sanggup untuk membuka jalan yang kelihatannya buntu di hadapanmu. Mari kita lihat pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari bagian ini. Doa-doa yang tidak kunjung dijawab tidaklah selalu identik dengan jawaban tidak. Doa-doa yang tak kunjung dijawab tidaklah selalu identik dengan jawaban tidak. Kita melihat di dalam kisah Zakaria dan Elizabeth. Mereka telah berdoa sekian lama. Mungkin sudah berpuluh-puluh tahun mereka berdoa. Sampai pada suatu titik di mana Zakaria sendiri sudah begitu pesimistik bahwa doa mereka akan dijawab. Tapi toh kita melihat di dalam kisah ini doa mereka pada akhirnya dijawab. Suatu hal yang begitu mengejutkan. Ketika mereka berhenti untuk percaya bahwa doa mereka akan dijawab, Tuhan menjawab doa mereka. Seorang penulis buku rohani dan sekaligus seorang pembicara di dalam event-event rohani dari Amerika Serikat yang bernama Donald Jones menceritakan pengalaman yang serupa. Dia memiliki seorang suami. Suaminya telah berdoa sekian lama untuk ibunya.
mereka berdoa, suaminya dan adiknya yang sudah terlebih dulu menjadi orang percaya berdoa untuk ibunya dan juga untuk ayah tirinya. Dari mereka berdoa. Dan berapa lama mereka berdoa? Sampai doa mereka mendapatkan jawaban yang konkret di dalam hidup mereka. Donald Jones mengatakan, bukan 40 hari, bukan 40 minggu, bukan 40 bulan, namun 40 tahun. Suami dari Donald Jones telah berdoa selama 40 tahun. Dan doa itu terjawab sesudah 40 tahun. Ya saudara-saudara sekalian, hari-hari ini sudah berapa lama Anda berdoa? Mungkin sudah ada yang berdoa 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Tapi doa tersebut kelihatannya tidak dijawab. Jangan terlalu pesimistik. Bisa jadi jawaban dari doa Anda akan terjadi esok hari. Bisa jadi jawaban dari doa Anda akan terjadi 1 minggu dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, 1 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Sesungguhnya doa-doa yang tidak kunjung dijawab tidaklah selalu identik bahwa jawaban terhadap doa-doa tersebut adalah tidak. Yesus sendiri pernah berkata di dalam Injil Matius 7 ayat 7. Dia berkata, kalau saya terjemahkan secara bebas dari teks yang terdapat di dalam bahasa asli Alkitab, teruslah meminta dan itu akan diberikan kepadamu. Teruslah mencari dan kamu akan mendapati. Teruslah mengetuk dan pintu akan dibukakan bagimu. Bagi Yesus, doa bukanlah seperti kegiatan seseorang yang menemukan lampu ajaib dan kemudian menggosok-gosoknya. Dan kemudian ada seorang keluar dari lampu ajaib itu dan langsung menuruti apa yang Anda inginkan, apa yang Anda minta. Doa kadang-kadang menuntut sebuah usaha terus-menerus. Pantang mundur, pantang menyerah. Hingga pada akhirnya kita melihat bagaimana doa tersebut mendapatkan jawaban yes, ya dari Tuhan. Donald Jones menulis kalimat indah semacam ini. Prayer is pressing in and pressing on, even when the pressure's up. Doa itu adalah hal terus mendesak. Doa adalah hal terus-menerus maju, pantang mundur, pantang menyerah. Bahkan ketika tekanan hidup itu semakin meningkat. Itulah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari perikop ini. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari perikop ini. Pengalaman-pengalaman masa lalu yang kelam kerap menjadi penghalang bagi kita untuk melihat keajaiban ilahi. Saudara-saudara sekalian, Zakaria mungkin sudah terlalu kecewa. Bertahun-tahun dia sudah berusaha dan berdoa, namun tiada hasil. Itulah sebabnya ketika utusan ilahi, Gabriel datang, memberitakan berita mujizat, memberitakan berita indah. Berita itu ditanggapi dengan skeptis. Zakaria merasa lebih nyaman berada dalam zona keraguan ketimbang masuk dalam zona mujizat.
yang rentan dengan resiko kekecewaan. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi di dalam diri Zakaria. Jika iman yang sehat itu digambarkan seperti telapak tangan seseorang yang tengah meraih sesuatu yang amat diharapkan, iman dari Zakaria seperti telapak tangan yang pernah terluka, yang membuatnya enggan untuk meraih sesuatu yang diinginkannya, yang kini telah tersedia di depan matanya. Kenapa? Karena trauma kekecewaan. Sudah sekian lama dia berdoa, jawaban tidak kunjung datang. Apakah hal yang sama saat ini terjadi di dalam dirimu? Adakah pengalaman-pengalaman di dalam masa lalumu yang membuatmu gagal untuk menyediakan ruang bagi Allah untuk melakukan mujizat di dalam hidupmu? Hari ini kita belajar dari Zakaria. Belajar bagaimana bekas luka lama itu tampaknya menghalangi dia untuk merangkul keajaiban yang disediakan Allah untuk dirinya. Untung, walaupun Zakaria tidak percaya, Tuhan masih terus mewujudkan apa yang dijanjikannya. Nah, saudara-saudara sekalian, marilah kita tidak mengulangi sikap dari Zakaria. Marilah kita menyediakan ruang di dalam hati kita untuk menyambut perbuatan-perbuatan Allah yang besar di dalam hidup kita. Impossible is nothing. Tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi hari ini, jikalau Anda sedang berhadapan dengan kemustahilan, jangan pernah berhenti percaya bahwa Dia sanggup untuk melakukan keajaiban bagimu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Firman-Mu yang mendorong kami untuk terus percaya, bahkan ketika kami berada pada sebuah titik di mana sulit bagi kami untuk terus percaya kepadamu. Terima kasih untuk kekuatan yang diberikan oleh firman-Mu. Jemaat El Roy, hari ini jikalau ada di antaramu sedang membutuhkan keajaiban, angkatlah tanganmu dimanapun engkau berada hari ini. Dan bukalah hatimu, sediakan ruang bagi Tuhan untuk berkarya di dalam hidupmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat. Mereka membutuhkan keajaiban, mereka membutuhkan pertolongan daripadamu. Dan biarlah mereka boleh mengalaminya, Tuhan. Seperti Zakaria dan Elizabeth mengalaminya. Dan biarlah pengalaman mereka boleh menjadi kekuatan bagi diri mereka, keluarga mereka, dan juga jemaat El Roy pada khususnya. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat El Roy. Demi nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sebelum kita menutup ibadah online pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk partisipasi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk mendukung saudara-saudara kita yang sedang mengalami derita dan nestapa di Nusa Tenggara Timur. Sampai hari Kamis kemarin, sudah terkumpul dana 25 juta. Sebagian dari dana sudah disalurkan, baik melalui BPD DKI dan juga disalurkan secara langsung kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Sabu. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama, atas uluran tangan Anda. Saya yakin dan percaya Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan luar biasa bagi kehidupan Anda. Sekarang marilah kita tutup ibadah online kita dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk ibadah online yang sudah berlangsung dengan baik. Kami yakin dan percaya kami sudah diberkati. Kami sudah dikuatkan. Kami sudah diarahkan oleh firman-Mu. Dan kini sebelum kami melakukan aktivitas kami mohon agar Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami di masa-masa pandemi ini, Tuhan. Jauhkanlah kami dari paparan virus COVID. Berkatilah usaha dan mata pencarian kami, sehingga kami tidak mengalami kekurangan di masa-masa pandemi ini. Untuk anak-anak-Mu yang sedang sakit dan memerlukan pertolongan daripada-Mu, memerlukan kesembuhan, biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu, sehingga mereka mendapatkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan berkati pendidikan mereka. Mereka-mereka yang sedang mencari sekolah di tingkat universitas, Tuhan berikan sekolah yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih dan penuh kuasa. Jemaat El Roy yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang percaya berkata, amin.